Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Hafiza Nur Insani, NIM 231191. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana sih cara menginstal web server seperti Apache, PHP, dan MySQL di aplikasi VirtualBox pada Ubuntu Server. Nah, untuk meminimalisir waktu, kita langsung saja masuk ke aplikasi VirtualBox. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi VirtualBox. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat web servernya. Nah, di sini kita new. Nah, kita buat nih nama servernya apa. Kita buat nama servernya to serve. Nah, untuk bagian folder ini kita akan diarahkan kita mau save file web servernya ini di mana. Jadi, sini saya sudah kita other dulu. Dan saya sudah menyiapkan folder di local database. Kita select foldernya. Nah, untuk bagian ISO ini, sebelumnya kita harus download ISO Ubuntu dulu di Google. Nah, saya sudah menyiapkan ISO-nya, jadi langsung kita panggil aja ya. Other. Jadi ya, ini saya sudah mendownload versi 22.04.3. Langsung open aja. Nah, setelah seperti ini, kita next. Nah, untuk bagian username, di sini wajib kita harus selalu ingat username-nya. Nah, untuk bagian username ini, kita ketik saja sesuai dengan yang kita mau ya. Nah, untuk bagian password, di sini kita harus membuat password yang mudah kita ingat. Langsung next. Nah, untuk bagian base memorinya ini, jangan sampai melewati batas yang warna hijau ini ya. Langsung saja kita taruh di sini ya kali. Langsung kita next saja. Untuk bagian disk size-nya apa-apa, 25 GB juga nggak masalah. Ini nggak usah ada yang dicentang, langsung next lagi. Nah, untuk bagian summary ini, ringkasan data yang sudah kita input sebelumnya. Jadi kita finish. Nah, kita tunggu saja nih sampai loading. Sekarang kita sudah masuk di Ubuntu server kita ya. Kita masukkan password kita nih yang sudah kita buat di awal. Ketik ya. Lalu kita enter. Ini kita skip aja. Ini kita down aja. Sekarang kita harus mencari terminalnya. Gimana sih letak terminalnya itu? Nah, di sini di pojok kiri bawah ada titik 9 ya yang berbentuk persegi. Kita klik aja. Terminalnya ini sudah loading ya. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke IP address-nya dulu dengan cara kita ketik perintah IP. Enter. Nah, di sini sudah ada IP ya. Ini. Nah, IP ini akan diubah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Ini berada di dalam ENP0S3 ya. Nah, kita akan mengubah IP ini. Caranya gimana? Kita harus ketik dulu nih perintah id spasi /etc/netplan. Terus kita slash lagi. Terus kita enter. Kita ketik perintah ls lagi nih. Terus kita enter lagi. Nah, di sini sudah muncul ya isi dari ls-nya itu 01 Network Manager All dengan ekstensi YAML. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sudo nano. Nah, di belakang sudo nano ini kita pencet tab pada keyboard laptop kita, tombol tab.
agar supaya isi dari ls ini masuk secara otomatis di belakang sudo nano ini. Oke, nah ini sudah masuk ya. Sekarang kita enter nih. Kita masukkan password, kita enter. Nah, oh ternyata ini not ya, not in the sudo's file. File dari sudo sendiri itu belum ada nih dalam Ubuntu server kita. Jadi kita harus mengatasi ini dulu. Ketik perintah apt update, enter. Nah, di sini ada error ya, karena kita memang belum memiliki file sudo nano. Nah, di sini kita harus ketik perintah lagi, su, enter. Masukkan password lagi, sudah berubah nama ya. Username kita menjadi root. Sekarang kita masuk ke perintah untuk penginstalan. Kita ngetik perintah apt install sudo. Langsung saja kita enter. Nah, sudah penginstalan ya. Nah, ini merupakan tampilan fresh ya dari sudo nano kita, dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Sekarang kita lanjut, kita ketik perintah user mode mendatar ag, terus kita spasi lagi sudo. Jadi di belakang sudo ini kita ketikkan nama username kita. Kita enter ya. Nah, selesai seperti ini, ketik perintah exit, lalu kita enter. Nah, setelah ini sudah keluar ya dari laman ini. Dan kita close terminalnya, kita close Ubuntu servernya juga. Nah, di sini kita power off ya. Kita power off lalu oke. Nah, kenapa sih harus di close? Ya, karena di sini kita akan merestart. Gunanya merestart itu agar supaya kita bisa mengetahui apakah perintah dari sudo nano itu bisa digunakan atau belum. Artinya, kita tunggu ya di sini. Klik username kita lagi, nah, masukkan password, kita enter. Kita masuk ke terminalnya lagi nih. Masuk ke terminal. Oke, nah sekarang kita masuk ke perintah sudo apt, enter. Masukkan password, kita enter lagi nih. Oh ya, udah working ini. Ini sudah selesai. Sekarang kita ketik perintah di awal. Karena kita sudah update, jadi sekarang kita ketik perintah yang di awal tadi. Yang ini, ya. Sini nggak boleh huruf besar. Ini spasi slash etc slash netclan lalu slash lagi. Setelah itu kita enter. Kita ketik perintah ls, enter. Nah, sini kita ketik perintah sudo nano. Spasi, tekan tombol tab pada keyboard. Nah, sudah ya. Jadi kita enter. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke laman yang ini ya. Kita akan mengetik perintah lagi, perintahnya. Kita ketik perintah ethernet, net 2, ke bawah lagi. Kita ketik perintah dhcp 4. Sorry. Kita ketik enp 0s3. enp 0s3 titik 2, terus kita ke bawah lagi, dhcp 4 titik 2 spasi 0, bawah lagi. Ini kita, nah di sini kita masukkan nih IP address yang kita inginkan untuk mengganti IP address yang di awal tadi.
yang di dalam ENP0S3 itu. Sekarang kita ketik ya. 2, 1, 6, 8/24. Nah, setelah itu bawah lagi nih kita ketik fokus. Terus kita ke bawah lagi. Ini titik 2 spasi default. Spasi default terus ke bawah. Harus ya jangan. Nah, di sini kita masukkan IP address yang di awal tadi ya, 192. Ini semacam repeat itu 56. Terus lanjut. Di sini nggak usah ditulis /24 ya. Oke. Kita langsung kontrol O ya. Sekarang kita kontrol O untuk save. Mana nih? Kontrol O untuk save. Nah, di sini untuk Ubuntu server itu kalau kita mau menyimpan ini beda ya dari aplikasi lain. Kalau aplikasi lain itu kita kalau save itu kontrol S, di sini beda. Untuk save-nya itu dia kontrol O. Ya, kontrol O sudah save. Cukup satu kali aja ya save-nya. Kita pencet kontrol X. Nah, Nah, kita sudah keluar ya dari halaman yang tadi dan kita sudah berpindah ke halaman NetPlan. Nah, sekarang kita ketik nih perintah sudo spasi NetPlan right. Setelah itu kita enter. Apa nih? Kita lihat ternyata di sini bagian name servers-nya. Harusnya ini bukan ya. Jadi kita ulang ya. Kita ketik perintah sudo apt update. Lalu kita enter. Nah, ini sudah selesai. Ketik perintah di awal yang tadi ya, sama cd / etc / netplan / cd etc net. Oke, kita enter. Nah, kita ketik perintah ls. Lalu kita enter lagi. Nah, sudah masuk. Sekarang kita ketik perintah sudo nano spasi tombol tab. Lalu enter. Nah, kita sudah masuk nih. Kita lihat dulu bagian mana nih kesalahannya. Kita lihat di sini ya tadi kesalahannya di bagian nameset. Di sini kita hapus. Kita ke bawah lagi. Lupa ya untuk menghatikan addressesnya tadi. Pencet tombol Ctrl O ter. Nah, setelah kita enter, kita pencet lagi nih Ctrl X. Nah, kita kembali di sini lagi ya. Tidak ada kesalahan. Jadi sekarang kita ketik perintah sudo netplan try. Oke, sudah. Kita enter lagi. Nah, konfigurasi. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah sukses konfigurasi
konfigurasi kita sudah sukses ya. Nah, sekarang untuk mengecek, sekarang kita ketik perintah lagi nih. Untuk mengecek ya, kita ketik perintah IP spasi A, lalu kita enter. Sudah masuk, kita cek ya di bagian ENT0S3 ini, kita lihat IP-nya sudah berubah di sini. Langkah selanjutnya, ping IP-nya. Kita ping IP ini dengan cara kita ketik perintah ping, terus kita ketik ini nih, IP ini 192.168.56.99. Setelah itu kita enter. Nah, ternyata berhasil ya. Ini kita akan menghentikan hasil pingnya ini dengan cara kita pencet Ctrl C pada keyboard laptop kita. Ctrl C. Nah, ini sudah berhenti ya. Sekarang kita close terminalnya, close Ubuntu servernya juga. Sekarang kita power off dulu, terus kita oke. Nah, di sini kita mau ngecek settingannya. Kita mau mengubah settingannya dulu. Nah, pada Ubuntu server ini, kita klik kanan ya. Terus di sini ada settings. Masuk ke settings. Network. Nah, di bagian adapter 1 ini, kita ubah nih tagnya menjadi host only adapter. Terus untuk adapter 2-nya kita enable dulu, lalu no attack ini kita ubah menjadi NAT. Setelah itu kita oke ya. Dan kita start lagi ya, kita masuk lagi start, klik password lagi. Sebentar kita tunggu, kita cek di CMD. Nah, ternyata konfigurasinya itu IP ini berhasil ya. Ini ternyata sudah berhasil juga. Jadi kita bisa menggunakannya di CMD juga. Itulah gunanya kita mengubah adapter 1 dengan adapter 2 tadi. Sekarang kita tutup. Nah, ini juga sudah masuk. Jadi sekarang kita masuk ke show aplikasi lagi. Masuk ke terminalnya lagi. Nah, kita masuk. Terus kita ketik perintah. Besar sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ketik perintah sudo apt update. Lalu kita enter. Masukkan password lagi. Enter. Oke ya, ini sudah working. Nah, ini sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mengubah IP address-nya dengan install sudo. Nah, sekarang kita menginstal Apache-nya dulu. Ini kita ketik perintah sudo apt install Apache. Nah, setelah itu kita enter. Iskan saja ya. Kita enter. Nah, ini udah working juga. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek status Apache-nya. Ketik perintah sudo systemctl spasi Apache. Oh ya, sudo systemctl spasi status spasi Apache 2. Kita enter. Ini sudah aktif ya. Ini sudah ada tulisan aktif dan running. Apache-nya kita sudah aktif. Nah, kita harus membuktikan apakah Apache-nya ini sudah aktif, benar-benar aktif atau belum. Nah, sekarang kita
lihat nih di website. Nah, ternyata sudah aktif ya, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini tampilannya, artinya ini sudah berhasil. Dan sekarang kita masuk ke tahap pembuatan HTML-nya. Dengan cara kita ketik perintah cd spasi slash www slash html, lalu kita enter nih. Sekarang kita ketik perintah sudo search. Nah, di sini kita akan membuat nama HTML-nya apa. Nah, di sini terserah kita ya mau buat namanya apa. Tapi saya di sini akan menulis nama saya sendiri saja ya. Dot, jangan lupa simpan .html. Lalu kita enter. Klik perintah ls lagi. Enter lagi. Ini sudah ada nama filenya kita. Ketik perintah sudo nano. Terus kita ketik ini ya, nama HTML-nya kita, nama filenya pizza.html. Ini. Nah, kita sudah masuk nih ke dalam laman HTML. Nah, tapi ini untuk sebagai contoh kita buat yang mudah-mudah saja. Nah, kita buat ya HTML. Nah, setelah selesai, lalu kita Ctrl O ya. Save. Nah, sudah. Lalu kita Ctrl X untuk X. Lupa. Kita enter dulu, lalu kita Ctrl X. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke laman website yang tadi ya. Ini. Nah, di sini kita tambah di halaman webnya ini kita tambah slash nama file HTML-nya kita tadi. alhafiza.html. Nah, muncul ya. Halo, nama lengkap saya Andi Hafiza Nur Insani, NIM 231191. Berarti ini HTML-nya kita berhasil ya. Nah, sekarang karena ini sudah berhasil, kita sudah berhasil menginstal Apache-nya, jadi kita lanjut ke tahap penginstalan MySQL. Lanjut, sekarang kita ketik saja ya sudo, perintahnya ya, ketik sudo apt install MySQL server. Lalu kita enter. Nah, ini proses penginstalan MySQL servernya. Nah, sekarang kita yes-kan saja. Yes-kan saja ya, lalu kita enter. Nah, ini sudah working ya. Nah, ini ya. Artinya kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil menginstal MySQL servernya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap penginstalan PHP. Sekarang kita langsung saja ketik perintah sudo pasti apt install lib apache 2 mendatarmu terus garis mendatar PHP pasti PHP garis mendatar MySQL, lalu kita enter. Nah, ini adalah proses install dari
PHP itu sendiri. Nah, sekarang kita geskan saja ya. Kita enter. Nah, kita sudah berhasil menginstal PHP-nya. Nah, sekarang kita mau cek nih, PHP versi berapa nih yang berhasil terunduh di Ubuntu kita. Sekarang kita ketikkan perintah PHP spasi garis mendata, oke, lalu enter. Nah, ternyata kita punya versi yang ini ya, versi 4.1.2. Nah, sekarang yang terakhir kita menginstal PHP-admin. Kenapa? Karena PHP dengan PHP-admin itu berada dalam satu kesatuan, jadi kita perlu juga tuh menginstal PHP-adminnya. Nah, sekarang kita ketikkan perintah sudo apt install php-admin. Nah, ini adalah proses install. Nah, di sini karena kita harus config dulu nih. Nah, karena di sini kita hanya menginstal Apache-nya saja, jadi kita langsung enter. Oh, baik, selesai lagi. Masuk ke laman konfigurasi lagi. Ini kita enter saja ya konfigurasinya yang ini. Enter. Nah, di sini ia minta untuk memasukkan password per PHP ya. Sekarang kita masukkan password. Terus kita mau masukkan password apa? Oh, sorry. Kita enter. Nah, di sini kita konfirmasi passwordnya tadi. Enter. Tunggu. Sudah selesai nih. Sekarang semuanya sudah kita install mulai dari Apache, PHP, MySQL, dan PHP-MyAdmin-nya juga. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.